Adik-adik Sakina Lover, siapa yang sudah pengen banget buat punya buku seri Butuh titipan Allah ada? Aku. Nanti berdoa ya, berdoa. Ya Allah, coba ikutin Bunda nih. Aisyah. Iya sayang. Ya Mau. Bunda, bisa beliin aku buku setia kayak gitu ya. Ya sambil berdoa kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Mau pegang. Oh, ini udah waktunya ini. Kita lanjut. Allah menitipkan satu mulut kepadaku. Di dalamnya ada bagian organ lainnya. Ada bibir, gigi, dan lidah untuk mencicipi rasa. Nah, dikasih tahu bahwa part of mulut itu ada bibir, kemudian ada gigi juga dan bagian lidah. Ya, di sini lidahnya nelel, tapi anak-anak perlu tahu bahwa ini tuh lidah gitu ya, karena muat ngejelasin sama anak bahwa ini lidah. Next. Mulut untuk memasukkan makanan, gigi dan lidah membantu merasakan, menghaluskan, serta mencerna makanan. Ini ayah makan apa nih? Seblak Rafael bukannya ini ayah makan ini. Nah, mulut untuk memasukkan minuman, bibir membantu air masuk dan ditelan hingga tenggorokan. Nah, ngasih tahu juga, oh ternyata mulut itu buat masukin minuman, bibir ngebantu air masuk. Next lagi. Mulut untuk berbicara, pita suara di tenggorokan bekerja sama untuk mengeluarkan suara. Nah, terus di sini kasih lihat ini ada anatomi dari pita suara. Nah, ya. Mulut untuk mengatakan hal yang mulia, hal baik yang Allah suka. Mulut untuk menyampaikan harapanku kepada orang tua dan orang sekitarku. Tuh ya, dikasih lihat ini kayak gitu ya. Terus anak-anaknya tuh buat menyampaikan kepada orang tuanya. Mulut untuk melafalkan ayatnya dan berzikir mengingatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi anak-anak dikasih lihat juga tentang fungsi mulut. Ada banyak bentuk mulut dan bibir manusia. Nah, ini anti bullying, anti rasisme ya. Ada yang kecil, sedang, dan besar bentuknya. Semua bentuk mulut yang ada merupakan titipan Allah Al-Musawwir yang maha pembentuk rupa. Nah ya, biar anak-anak gak saling bully. Bunda Mi dulu pernah dibully waktu kecil. Karena bibir Bunda Mi agak tebal, itu disebutnya Bunda Mi itu bibir mujair katanya teman-teman. Ya jadi pengen banget Bunda Mi ngasih tahu kalau ada di Sakina Lovers untuk bisa menjaga lisannya ya. Karena mulut dan bibir itu yang kecil, yang besar, yang tebal, yang tipis itu adalah dari Allah. Mulut dengan bibir tebal ataupun tipis bentuknya sama-sama untuk makan, minum, dan berbicara. Seperti apapun rupanya, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk setiap hambanya. Ya, Allah menitipkan satu mulut kepadaku. Tuh ya, berkata baik atau diam. Maka harapan Allah dengan mulut ini kita dapat gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik saja. Ya, mulut ini titipan Allah akan jaga semampunya. Ini pakai hadis ya, satu-satunya yang pakai hadis adalah mulut, karena ini agak sulit banget untuk mendapatkan ayat Al-Quran tentang mulut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Udah deh. Ya di sini adik-adik Sakina Lover, siapa yang sudah pengen banget buat punya buku seri Butuh titipan Allah ada? Aku. Berdoa. Ya Allah, coba ikutin Bunda nih. Aisyah. Iya sayang. Mau. Bunda, bisa beliin aku buku setia kayak gitu ya. Ya sambil berdoa kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Mau pegang. Oh, ini udah waktunya ini. Kita lanjut. Allah menitipkan satu mulut kepadaku. Di dalamnya ada bagian organ lainnya. Ada bibir, gigi, dan lidah untuk mencicipi rasa. Nah, dikasih tahu bahwa part of mulut itu ada bibir, kemudian ada gigi juga dan bagian lidah. Ya, di sini lidahnya nelel, tapi anak-anak perlu tahu bahwa ini tuh lidah gitu ya, karena muat ngejelasin sama anak bahwa ini lidah. Next. Mulut untuk memasukkan makanan, gigi dan lidah membantu merasakan, menghaluskan, serta mencerna makanan. Ini ayah makan apa nih? Seblak Rafael bukannya ini ayah makan ini.
Nah, mulut untuk memasukkan minuman, bibir membantu air masuk dan ditelan hingga tenggorokan. Nah, ngasih tahu juga, oh ternyata mulut itu buat masukin minuman, bibir ngebantu air masuk. Next lagi. Mulut untuk berbicara, pita suara di tenggorokan bekerja sama untuk mengeluarkan suara. Nah, terus di sini kasih lihat ini ada anatomi dari pita suara. Nah, ya. Mulut untuk mengatakan hal yang mulia, hal baik yang Allah suka. Mulut untuk menyampaikan harapanku kepada orang tua dan orang sekitarku. Tuh ya, dikasih lihat ini kayak gitu ya. Terus anak-anaknya tuh buat menyampaikan kepada orang tuanya. Mulut untuk melafalkan ayatnya dan berzikir mengingatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi anak-anak dikasih lihat juga tentang fungsi mulut. Ada banyak bentuk mulut dan bibir manusia. Nah, ini anti bullying, anti rasisme ya. Ada yang kecil, sedang, dan besar bentuknya. Semua bentuk mulut yang ada merupakan titipan Allah Al-Musawwir yang maha pembentuk rupa. Nah ya, biar anak-anak gak saling bully. Bunda Mi dulu pernah dibully waktu kecil. Karena bibir Bunda Mi agak tebal, itu disebutnya Bunda Mi itu bibir mujair katanya teman-teman. Ya jadi pengen banget Bunda Mi ngasih tahu kalau adik-adik Sakina Lovers untuk bisa menjaga lisannya ya. Karena mulut dan bibir itu yang kecil, yang besar, yang tebal, yang tipis itu adalah dari Allah. Mulut dengan bibir tebal ataupun tipis bentuknya sama-sama untuk makan, minum, dan berbicara. Seperti apapun rupanya, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk setiap hambanya. Ya, Allah menitipkan satu mulut kepadaku. Tuh ya, berkata baik atau diam. Maka harapan Allah dengan mulut ini kita dapat gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik saja ya. Mulut ini titipan Allah akan jaga semampunya. Ini pakai hadis ya, satu-satunya yang pakai hadis adalah mulut karena ini agak sulit banget untuk mendapatkan ayat Al-Quran tentang mulut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Udah deh.